Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik untuk guru-guru di Indonesia dan pencari PPK ya untuk tahun 2022. Untuk tahun 2022 ini sudah ada juknis ya yang sudah tersebar. Yang pertama juknis ini mengenai pengumuman untuk PPK tahun 2022. Mari kita coba untuk membaca dan menyimak dari salinan keputusan Menteri Pendidikan. Jadi ini pertanggal berapa ya? Ini kalau nggak salah sudah ada ya. Jadi banyak banget nih ya untuk PPK 2022 ini. Dan kita coba untuk scroll dulu ke atas. Kita coba untuk melihat Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia nomor 349 P 2022 tentang petunjuk teknis pelaksanaan seleksi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru ya instansi daerah tahun 2022. Dan menimbang seperti biasa bahwa berdasarkan ketentuan pasal sekian ya 19 ayat 3, pasal 32 ayat 5 ya 32 pasal 32 ayat 5 Peraturan Menteri Perdagangan dan peraturan-peraturan ini mengenai untuk penggunaan informasi birokrasi. Oke, nah ini seperti ini ya teman-teman ya. B1796 ya. Ini untuk landasan hukumnya. Lalu mengingat seperti biasa Undang-Undang Nomor 14 dan sebagainya. Memutuskan, menetapkan. Oke. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi tentang petunjuk teknis pelajaran dengan perjanjian kerja kuno. 1. Merupakan petunjuk teknis bla 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 bla. Kedua, petunjuk teknis sebagaimana dimaksud dalam 1. Dan keempat, petunjuk teknis seleksi administrasi ya. Ini yang keempat kita coba untuk lihat ya. Seleksi administrasi, seleksi kompetensi dan wawancara dan pengumuman hasil seleksi dan sanggah. Kelima, pelamar yang dapat melamar. Oke, ini nih ya. Ini yang harus kita cermati ya sebagai seorang guru ya teman-teman ya. Karena memang kemarin banyak yang menanyakan gimana nih kalau guru swasta bisa atau enggak gitu untuk melamar menjadi P3K. Kalau kita lihat di sini di situ A pelamar prioritas ya, pelamar prioritas. Yang B-nya itu pelamar umum. Bahkan umum juga mungkin sudah ada ya. Udah maksudnya ada masih diperbolehkan. Dan surat ini ditetapkan di Jakarta tanggal 14 September 2022 dan akhirnya ini adalah juknis pertama ya yang saya dapat gitu untuk ketentuan P3K. Dan ini mungkin sumber untuk kita melihat lah ya. Dan salinan lampiran latar belakang bla 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 juga ya kita teman-teman juga harus bisa untuk bisa membaca mungkin ya memahami dulu nih sebelum untuk untuk menjadi P3K untuk tahun 2022. Melamar ya.
Pengertiannya ini satu aparatur sipil, pegawai pemerintah, ya jabatan adalah kedudukan dan mohon maaf teman-teman lagi batuk ya. Dan kita cobalah untuk Oke, kategori pelamar yang C kita coba untuk melihatnya. Yang C ini ya. Kita perbesar dulu nih teman-teman ya. Pelamar prioritas. Oke. Pemenuhan kebutuhan guru melalui pengadaan PPPK untuk JF guru tahun 2022 mendahulukan pelamar prioritas sebagai berikut. 1. Pelamar prioritas ini merupakan peserta yang telah mengikuti seleksi P3K untuk guru tahun 2021. Oh, berarti yang kemarin tuh yang ikutan seleksi tahun 2021 itu jadi prioritas juga tuh ya. Dan telah memenuhi nilai ambang batas pemenuhan kebutuhan guru dari kategori pelamar prioritas ini dilakukan berdasarkan urutan sebagai berikut. Jadi yang kemarin passing grade ya, yang sudah punya nilai passing grade itu sudah prioritas. Nah, mantap. THK 2 yang memenuhi nilai ambang batas kategori 2 ya. Pada tahun 2021. Jadi yang kemarin yang K2 yang sudah masuk ke ambang batas atau passing grade itu sudah prioritas. Guru non ASN yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K untuk guru tahun 2021 yang kemarin sudah sudah passing grade ya. Lalu yang ketiga lulusan PPG yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K JF guru tahun 2021. Dan guru swasta ya yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi tahun 2021. Jadi swasta juga kemarin kalau ikutan masih masuk ya. Jadi untuk prioritas ada 4 kategori untuk menuju prioritas. Yang pertama THK 2 yang sudah passing grade, yang ASN, guru non ASN, juga lulusan PPG, guru swasta juga yang kemarin itu tahun 2021 sudah nilainya sudah di ambang batas. Jadi passing grade-nya sudah dilampaui lah. Itu yang A. Nah, kita anggaplah yang A ini adalah prioritas 1. Nah, sekarang pelamar prioritas 2. Pelamar prioritas 2 merupakan kategori 2 yang telah termasuk dalam THK 2 pada kategori pelamar prioritas 1. Jadi yang kemarin yang kedua tapi dia belum ambang batas itu juga kategorinya yang B atau pelamar prioritas kedua. Lalu pelamar prioritas ketiga. Nah, di sini ada kategori pelamar prioritas ketiga. Dalam prioritas ketiga ini merupakan guru non ASN ya, yang ini ya, yang tidak termasuk guru non ASN kategori pelamar prioritas 1 di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan memiliki keaktifan mengajar minimal 3 tahun atau setara dengan 6 semester pada Dapodik. Wow. Kita coba di sini ya, teman-teman. Ternyata
Dapodik juga sudah jadi sumber ya, jadi sumber untuk menjadi prioritas ketiga. Jadi prioritas ketiga berarti kita sudah terdaftar di Dapodik ya, yang sudah mempunyai 3 tahun masa kerja ya. Jadi 3 tahun masa kerja itu di prioritas ketiga. Nah itu ya teman-teman ya. Ada lagi itu yang prioritas 1, prioritas 2, prioritas ketiga. Jadi pelamar yang umum sekarang. Pelamar umum itu dia tidak terdaftar di swasta, di mana di kita nggak honor di pemerintahan lah ya. Jadi kita bisa honor di mana di swasta ya, dan kita cobalah untuk melihat ini untuk pelamar umum gimana nih. Pelamar umum ya, kita ke poin yang kedua. Tadi poin yang pertama, sekarang kita poin kedua. Pelamar umum terdiri atas 1. Nah ini yang A-nya. Yang A-nya lulusan PPG yang terdaftar pada database. Jadi guru yang sudah terdaftar pada database PPG ya, itu sudah masuk kategori pelamar umum ya. Silakan Bapak Ibu, nanti kalau kita sudah pelamar prioritas 1, ada juga formasinya ya, masih ada formasinya, berarti pelamar prioritas kedua masih ada formasi juga sampai ketiga, maka umum inilah yang akan maka pelamar umum inilah yang akan bersaing dengan prioritas tadi. Jadi lulusan PPG ya, umum ini lulusan PPG yang terdaftar pada database kelulusan pendidikan profesi guru. Dan syarat yang keduanya, pelamar umum itu adalah pelamar yang terdaftar di Dapodik, dan Dapodik masih sumber datanya kita jadikan ya, jadi masih terdaftar di Dapodik. Dan pelamar umum ini ketika belum terdaftar di Dapodik ya mungkin belum bisa masuk ya teman-temannya. Tapi kalau misalkan sudah terdaftar di Dapodik ya, yang terpenting pelamar umum ini dia tidak setidaknya harus terdata dulu di Dapodik baru bisa mengikuti P3K untuk guru. Persyaratan pelamar. Oke ya teman-temannya, nanti kita coba untuk meneruskan lagi karena takut kepanjangan videonya ya. Mudah-mudahan tadi dari kategori pelamar itu kesimpulannya ada pelamar prioritas, ada juga yang pelamar umum. Nah ketika pelamar prioritas ini sudah masih ada kuota untuk pelamar umum ya, masih ada kuota nih untuk P3K ya, mungkin pelamar umum ini akan masuk sebagai calon untuk P3K. Jadi mudah-mudahan semuanya bisa lolos untuk tahun sekarang, amin ya robbal alamin. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan dalam video ini karena emang ini tidak diedit lagi ya teman-teman ya. Dan mudah-mudahan semuanya terlaksana ya, cita-cita kita menjadi P3K sebagai seorang guru bisa mudah ya, bisa dipermudah lah ya. Dan tetap semangat ya teman-teman ya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.